Halo, selamat datang lagi di channelnya Ini Dodo. Jadi kita lanjutkan lagi perjalanan ya. Setelah kemarin kita lakukan perjalanan dari daerah Stasiun Tugu di daerah Pasar Kembang, terus ngelewatin Stadion Gridosono, terus nembus ke Jalan Laksda Adi Sucipto atau Jalan Solo. Ini kita lanjut, sekarang kita ada di Jalan Solo. Nah, di sebelah kiri biasa mall, ada mall Ambarukmo Plaza. Terus di sebelahnya ada hotel juga, hotel pertama di Jogja, Hotel Royal Ambarukmo. Jadi Hotel Ambarukmo ini didirikan kira-kira tahun 1964 sampai 1966, tepatnya ya kurang lebih lah di tahun segitu. Nanti coba kalian cek aja di artikel-artikel di googling lah. Dan Hotel Ambarukmo ini merupakan hotel mewah pertama yang ada di Jogja ya. Jadi hotel ini rupanya dibangun bersamaan dengan Hotel Indonesia yang ada di Jakarta, Hotel Samudra Beach di Pelabuhan Ratu, sama Hotel Bali Beach Sanur di Bali. Jadi hotel ini memang sengaja tidak banyak berubah di sisi luarnya, di sisi eksteriornya, karena memang sebagai peninggalan sejarah. Terus di sebelah hotel ini yang masih di dalam satu komplek Hotel Ambarukmo ada sebuah pesanggrahan Keraton Jogja, yaitu Pesanggrahan Balai Kambang. Itu dibangun waktu Sultan HP ke-5. Jadi terus kemudian direvitalisasi atau diperbaiki oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan dijadiin rumah oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 hingga wafat. Terus di dalam pesanggrahan ini ada yang namanya Balai Kambang. Jadi kalau kalian pernah ke Yogyakarta International Airport, di situ juga ada tempat seperti tempat wisata, di tengah-tengah kolam ada Balai Kambang. Jadi Balai Kambang itu, jadi area di Yogyakarta International Airport yang Balai Kambang itu sebenarnya dia seperti mencerminkan atau membuat seperti Balai Kambang di Pesanggrahan Ambarukmo ini. Jadi Balai Kambang itu jadi seperti pendopo atau gazebo, tapi di sekelilingnya ada kolamnya. Jadi yang sekarang Balai Kambang ini difungsikan sebagai heritage site dari Hotel Royal Ambarukmo. Terus Balai Kambang ini sendiri itu merupakan area mandi bagi anggota kerajaan seperti kayak Taman Sari di Komplek Keraton ya. Jadi kalau teman-teman pernah spa di Hotel Royal Ambarukmo tadi, bangunan yang untuk spa tadi itu merupakan bagian dari pesanggrahan namanya Gandok Tengen atau Giri yang dulunya digunakan oleh putri-putri atau tamu sultan. Jadi kenapa namanya Ambarukmo? Jadi ambar itu artinya wangi dan rukmo itu emas. Jadi nama daerah ini Ambarukmo diambil dari salah satu nama pilar yang ada di Keraton Yogyakarta. Lanjut ya, ini kita masih di daerah Ambarukmo. Jadi kita putar balik tadi. Sekarang kita ke arah Rumah Sakit Siloam lagi, masih di area Jalan Laksda Adi Sucipto. Jalan sih masih tergolong sepi ya menurut saya dibandingin hari normal waktu sebelum corona. Jadi di daerah Ambarukmo Plaza tadi memang terkenal ramai karena banyak mobil yang mau putar balik atau mobil yang mau masuk ke arah Ambarukmo Plaza. Ini tadi kita lewat masih sepi-sepi aja. Ini sekarang di perempatan Universitas Islam Negeri Jogja Kalijogo, juga kelihatan sepi-sepi aja. Jadi memang wisatawan belum banyak yang masuk ke Jogja ya, jadi masih sepi aja. Terus mahasiswa juga belum mulai ada perkuliahan. Biasanya di jalur ini sudah mulai macet dari daerah sini hingga lampu merah di perempatan Kejayaan. Cuma ini kan sepi nih, jadi nggak ada macet sama sekali. Bahkan ini kita udah lewat di depan Hotel Safir sama di depan Rumah Sakit Siloam juga lancar-lancar aja. Padahal biasanya di sini cukup macet ya, bahkan macet lampu merah. Jadi memang new normalin orang memang mengurangi untuk pergi keluar ya. Keluar itu juga memang kalau memang emergensi mendesak banget lah untuk belanja atau memang keperluan yang emergensi baru keluar. Oke, sekarang kita ada di depan XX1 di Jalan Solo. Ini juga tergolong sepi banget. Parkiran di sebelah kanan juga lumayan banyak yang kosong. Padahal di hari-hari normal yang nggak ada corona udah full, susah nyari parkirnya. Ini kita masuk di pertokoan di Jalan Solo. Ini kelihatan sepi-sepi aja. Parkiran sebelah kanan banyak yang kosong. Hotel Aston sebelah kanan parkiran biasanya penuh. Ini ada beberapa yang kosong ya. Kita belok
kiri aja, kita ngelewatin depan Universitas Kristen Duta Wacana. Kalau di video sebelumnya kita ngelewatin sampingnya, sekarang kita ngelewat di depannya. Biasanya di sini juga rame motor, mahasiswa ini juga tergolong sepi banget karena perkuliahan di semua kampus di Jogja kayaknya lagi ikutan lockdown kali ya, ikutan break, jadi nggak ada perkuliahan sama sekali. Oke, kita tadi yang di video sebelumnya kita lewat di sebelah kanan, ini kita lurus ke arah jembatan Lempuyangan atau di stasiun Lempuyangan ya. Oke, kita putar balik aja lah di bawah jembatan Lempuyangan, kita putar balik ke arah Kalicode. Kita cari makan dulu di salah satu tempat makan fast food yang punya simbol kayak huruf M. Ini memang macet nih di bawah jembatan nih, biasa kalau ada kereta api yang langsiran gitu selalu macet di sini. Macet karena tertutup palang pintu kereta ya. Jadi kalau udah ada kepalang kereta ini biasanya lama di sini. Nah, kereta itu di situ langsir. Jadi dia maju terus nanti dia mundur lagi. Nih keretanya aja udah panjang nih. Depan kereta barang, di belakangnya lagi ada gerbong penumpang, kemudian dilangsir ke stasiun Lempuyangan. Oke, kita putar balik aja. Tergolong sepi ya, sepi banget berarti di new normal di Jogja ini. Biasanya aja kalau udah macet lintas kereta di situ biasanya panjang banget. Ini sepi-sepi aja. Ini di depan ini sebelah kanan tadi itu dulu base campnya Sheila on Seven. Ya nanti ini tembusnya di Stadion Kridosono lagi. Kita muterin Stadion Kridosono lagi. Oke, kita belok ke kiri, kita ngelewatin sisi baratnya SMA 3 Padmanaba. Kalau jalan ini mah tergolong memang sepi dari dulu ya. Ini kelihatan nih bangunan-bangunan masih zaman kolonial. Ini bangunan apa nih, Jiwasraya. Memang daerah Kota Baru ini dulunya memang area komplek perumahan residen lah, apa namanya, kayak semacam perumahannya para bangsawan Belanda gitu. Kanan kiri parkiran yang mau makan, bukan viral sebenarnya, udah rame dari dulu. Raminten, House of Raminten. Nah, ini dari dulu udah rame nih, mau nyari parkiran mobil aja susah. Ini merembet terus, kita putar balik aja lah. Oke, kita makan di McDonald aja. Kalau dulu waktu memang lockdown di Jogja ini makan itu nggak boleh makan di restoran ya, tapi sekarang setelah new normal sudah boleh ya makan di tempat gitu. Cuma katanya kalau makan di tempat ini kursinya harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya, jadi nggak boleh deket-deket. Jadi kalau meja itu harusnya bisa untuk berempat, ini hanya untuk berdua, jadi harus dikasih jarak ya 1 meter. Terus sebelum masuk kita cuci tangan dulu, itu pasti. Terus di depan biasanya ada karyawan yang nembak temperatur suhu tubuh, itu udah pasti ada. Cuma ya itu makan di tempat, cuma 1 meja bisa untuk 2 orang, jadi nanti makannya ya misah lah. Ini karena kita berempat, saya sama anak-anak. Tergolong sepi juga McD, biasanya rame banget, terutama kalau pulang sekolah ya, pasti ada banyak siswa-siswa sekolah. Kalau pulang sekolah pasti banyak makan di sini, sama mahasiswa yang pada nyari wifi gratis kali ya. Banyak juga yang bawa laptop pada entah ngerjain tugas atau apa, duduk-duduk di sini. Terus lanjut, sekarang kita ke arah Bundaran UGM ya. Sekarang baru sampai di Sagan. Perempatan Sagan juga sepi. Biasanya mahasiswa, motor semua isinya. Ini sepi banget. Ya memang ada, cuma ya ini tergolong sepi gitu loh. Biasanya memang padat lah. Sepeda motor banyak, mahasiswa ini lancar. Macet lampu merah nggak terlalu panjang banget. Biasanya panjang banget nih di jalur sebelah ini, biasanya bisa sampai di ujung jalan, bisa sampai di Bundaran UGM. Cuma ini lancar. Ini sekarang kita ke arah Bundaran UGM, kita ngelewatin rumah sakit Panti Rapih ya. Ini juga tergolong sepi. Jadi dominan memang Jogja di new normal ini sepi banget ya. Terutama jalan-jalan protokol, di tempat-tempat wisata, mall juga sepi banget.
Ya karena wisatawan juga mikir-mikir juga gitu loh kalau untuk berwisata. Apalagi kalau masuk Jogja juga protokolnya juga lumayan cukup ketat ya di bandara atau di stasiun. Ini bundaran UGM juga cukup ya sepi juga sih, senggang lenggang. Ini juga di perempatan Mirota kampus juga biasanya macetnya bisa sampai bundaran UGM. Ini juga lancar jaya. Ini kita belok ke utara, terus kita masuk, kita nostalgia ke daerah Fakultas Kedokteran sama Fakultas Teknik. Nah ini nostalgia dulu, zaman dulu pernah sering bolak-balik di sini 4,5 tahun atau lebih ya, kurang lebih 4,5 sampai 5 tahun lah bolak-balik di daerah sekitar sini. Nggak jelas dulu tuh ngapain di sini. Ini sebelah kanan nih Fakultas Kedokteran UGM. Kalau zaman dulu mah di sini udah rame motor, bis kota juga asapnya nggak karuan hitamnya. Cuma sekarang bis kota sudah nggak ada ya, cuma diganti sama Trans Jogja, lebih nyaman sih sebenarnya. Kita nostalgia dulu lewatin Fakultas Teknik, di sebelah kiri Fakultas Teknik, kita belok kiri. Nanti tembusnya di Jalan Monjali. Ini jembatan baru ya. Ini kurang lebih di 3 atau 4 tahun yang lalu nih jembatannya. Atau udah lama saya lupa ini jembatan teknik. Kalau dulu waktu zaman aku kuliah tuh belum ada kayaknya. Kalau ini Jalan Monjali biasanya juga rame mahasiswa, banyak motor. Ini juga lenggang juga. Kita masuk ke daerah Selokan, terus nanti tembus kita ke arah Jalan Magelang, ke arah utara ke Jogja City Mall. Ini juga sepi juga. Jogja City Mall juga sedikit banget mobil yang masuk. Biasanya mau pemeriksaan di depan tadi udah antri juga mau pemeriksaan, ini lenggang sepi banget. Oke lah itu aja, kita jalan-jalannya ngelihat situasi jalan-jalan di kota Jogja. Jadi intinya masih tergolong sepi ya di new normal di Jogja. Wisatawan juga nggak terlalu banyak. Jadi mungkin yang keluar ini mungkin orang yang kerja kantor atau orang yang benar-benar nyari kebutuhan pokok harian yang memang emergency harus dibeli, mungkin baru keluar orang. Itu aja lah, jangan lupa di like, di subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, dadah. Terima kasih untuk kalian yang telah nonton video ini dari awal sampai habis. Saya doakan, kalau ingat, semoga semua sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Oh iya, sampai lupa, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.